Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum semua coba jawabnya. Senyum bukan ketawa. Ya. Jadi senyum itu sedekah kan yang paling murah dan manfaatnya dua-duanya. Suatu kemanfaatan yang diperoleh oleh yang memberi dan diberi itu jarang. Antara lain senyum. Kita yang tersenyum mendapatkan kebaikan, yang disenyumi juga mendapatkan kebaikan. Yang mendapatkan senyum senang apa tidak? Senang. Yang tersenyum senang juga. Nah, ya itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billahi alil azim amma ba'd. Para ikhwan akhwat di Riasa mana nih? Parit baru. Ada paritnya ya? Mana Pak paritnya Pak? Baru ya. Wabil khusus sahibul bait. Beliau ini sahibul baitnya nih ya. Sama Ibu. Alhamdulillah. Betul Pak ya? Nah. Saya siang ini mendapatkan 3 pesanan. Pertama pesan yang di sini. Nah, yang kedua pesan yang di Pasi. Yang ketiga pesan yang di Sufa. Semua menyediakan makanan. Di sini menyediakan juga enggak? Ya. Nah, jadi ini harus dibagi-bagi ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Jadi tidak usah lama-lama ya Naib ya. Berapa menit? Naib sampai jam 3 ya, insyaallah. Nah, para ikhwan, alhamdulillah silaturahim ini adalah bentuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang orang yang melakukannya dianggap sebagai orang yang sangat mempunyai ilmu yang dalam, yaitu ulul albab alladzina yasiluna ma amarullahu bihi. Itulah orang yang sangat mempunyai ilmu yang sangat dalam. Sebaliknya, yang tidak mau silaturahim itu oleh Allah dianggap orang fasik. Seperti ayat yang tadi baru dibacakan Ustaz Ardiansyah. Wa ma yudillu bilal fasiqin alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusha. Nah, ayat tadi turun ya 26 25 apa 26 27. Itu dari surah Al-Ankabut asalnya. Nah, jadi begini ya, susunan Quran itu tidak berdasarkan waktu turunnya, bukan. Tapi berdasarkan perintah Allah. Ya bisa turun awal, tapi taruhnya di belakang, seperti surah Al-Alaq. Itu kan turun pertama, tapi taruhnya di belakang. Ada turun belakangan, taruh di depan. Sama seperti ayat yang tadi dibaca di surah Al-Baqarah. Itu turun setelah surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut itu surah yang ke-29. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-41, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi kamatsalil ankabuti ittakhadal baita wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut." Sesungguhnya orang-orang yang matsalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya, orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah, itu ayat yang 41 dari surah Al-Ankabut.
itu seperti laba-laba yang membuat sarang. Wa inna auhanal buyut, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah sungguh rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Ibu-ibu tahu laba-laba? Apa kalau bahasa sini? Ya? Tuh kan, baru tahu kan saya? Mempawa. Empawa. Nah, kalau saya monggo. Monggo. Nah, itu dia kalau membuat sarang kan lama tuh. Tuh, ya. Udah lama begitu, udah jadi, dia merasa sudah punya rumah. Dia tinggal di tengah. Dikiranya rumahnya itu tadi bisa melindungi dirinya. Padahal tidak ada artinya rumah yang sudah dibuat lama tadi. Datang anak kecil, set, rusak. Datang angin, rusak. Nggak usah anak-anak, datang tikus, rusak. Nah itulah ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau kita menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Itu seperti laba-laba membuat sarang. Yaitu apa? Kita sudah capek-capek berusaha sekuat tenaga, tetapi ternyata yang untuk kita jadikan perlindungan tidak ada artinya sama sekali. Nah itu tadi. Seperti laba-laba membuat sarang. Udah selesai, dia tinggal di tengah, dikiranya bisa menyelamatkan diri, ternyata tidak ada yang bisa menyelamatkan. Selemah-lemah makhluk bisa merusak dia. Ini para hewan. Oleh karena itu, jangan sampai kita jadikan selain Allah sebagai apa? Pelindung. Sangat lemah. Ada yang cari pelindungan jabatan. Nggak ada artinya ketika Allah sudah menyatakan jabatan itu hilang, hilang. Ada yang minta perlindungan harta, hilang. Ada yang minta perlindungan suami. Suami bisa mati nggak, Bu? Bisa. Hilang udah. Ada yang buat perlindungan istri, hilang. Maka jangan membuat minta perlindungan kepada selain Allah. Ini kan satu perumpamaan yang sangat indah, sangat bagus. Orang Yahudi nanggapi sangat negatif. Loh, katanya Quran itu wahyu Allah. Yang datang dari zat yang paling mulia. Ini Muhammad jelas palsu, kata dia. Tidak mungkin kalau ini wahyu datang dari Allah. Buktinya apa? Menyinggung, menyebut hal yang sangat remeh. Yaitu apa tadi? Nggak pantas lah laba-laba dimasukkan di kitab suci, nggak pantas. Nah itu reaksi orang-orang apa? Yahudi. Ya karena memang sudah berlatar belakang dengki. Padahal kan tadi saya jelaskan, itu sangat bagus untuk perumpamaan. Itu baru sebagian kecil kemampuan saya. Belum kalau ahli biologi menjelaskan soal bagaimana lemahnya sarang laba-laba dan seterusnya. Nah, itu sudah kita, orang Yahudinya bilang, nggak mungkin ini. Ini ayat palsu, wahyu palsu. Buktinya apa? Menyebut hal yang sangat remeh. Nah, melihat dan mendengar reaksi orang Yahudi, Allah jengkel. Kurang lebih gitulah. Menurunkan wahyu yang lebih remeh lagi yang disebutkan. Yang tadi, ayat yang dibaca tadi. Surah Al-Baqarah ayat 26. No. Maka dibuka begini. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu. Nah, kalau misalnya bahasanya
Emangnya gua malu membuat perumpamaan yang lebih kecil dari itu? Loh, karena tadi dilecehkan oleh orang apa? Yahudi. Allah membuat perumpamaan lebih kecil lagi daripada laba-laba. Apa? Nyamuk. Loh. Bahkan baut itu bukan anak nyamuk, jentik, kurang lebih begitu. Lebih kecil lagi. Wah, Yahudi mungkin tambah jengkel kan? Loh, ini dari ejek begitu malah merendahkan lagi. Saya tidak malu, kata Allah, membuat perumpamaan yang lebih kecil daripada laba-laba. Yaitu apa? Pikir sekarang. Loh, nyamuk itu ternyata Masya Allah, binatang yang paling hebat itu nyamuk, termasuk salah satu. Ada 5 unsur kehebatannya. 1, dia punya instrumen dari binatang yang paling besar. Dia pakai apa? Belalai. Ini kalau ini tahu nih orang biologi. Jadi, apalagi suka ngurusi sakit BDB kan. Nah, itu nyamuk punya belalai. Sekarang cari binatang yang kecil yang punya belalai. Nah kan, nggak ada. Belalai harusnya binatang yang besar. Gajah kan? Ada di nyamuk. Coba bayangkan. Satu. Ini unsur pertama. Dia memiliki instrumen yang tidak dimiliki oleh yang lain. Hanya binatang yang besar, tapi dia miliki. Satu. Yang kedua, pernah ada yang mencoba menghitung daya cepat terbang nyamuk. Ternyata melebihi pesawat supersonik. Tuh, ngerti supersonik? Pesawat yang melebihi kecepatan apa? Nyamuk lebih dari itu. Pernah ngitung? Enggak pernah, udah nerima aja lah. Nah kan? Kita bukan orang peneliti kan? Percaya nggak? Enggak percaya juga boleh. Nah, jadi nggak ada binatang lebih cepat terbangnya daripada apa? Nyamuk. Tuh yang kedua hebatnya. Nah, yang ketiga, ini perumpamaan. Pernah nggak ibu-ibu itu mukul nyamuk ketangkep, kena? Pernah? Jarang kan? Tunggu saja. Lah. Apa? Nah, itu perumpamaan. Kalau manusia itu kenyang terus kayak nyamuk, lemes. Jadi kalau mau nyeplok, ngerti nyeplok? Mukul nyamuk, tunggu aja. Kalau nggak percaya lah, kalian nanti boleh praktekkan. Jadi ketika nyamuk hinggap di tangan kita, jangan ceplok, tunggu aja. Ketika perutnya udah buncit, nah gini, plak, mati. Nah, ini gambaran manusia. Kalau kebanyakan makan kayak nyamuk tuh, nggak bisa apa? Bergerak. Lah. Oh, sudah berapa ini tadi? Ya orang Yahudinya makin jengkel. Loh, ternyata hebat juga nyamuk. Loh. Coba sekarang yang keempat. Industri. Loh. Industri apa kira-kira? Nah, obat nyamuk. Coba kalau nggak ada nyamuk. Nggak ada pabrik obat nyamuk. Berapa orang yang diselamatkan rizkinya gara-gara apa? Kerja di pabrik obat. Loh. Belum foto modelnya. Kan itu, yang baygon itu semprot-semprot. Nggak ada nyamuk, nggak ada baygon. Jadi dari berbagai aspek unsur itu nyamuk hebat. Itu dari unsur ekonomi. Belum dari unsur medis kedokteran. Betul nggak Ustaz Ilwan? Nah, berapa dokter yang dapat uang gara-gara nyamuk? Ya kan? Termasuk ahli yang paling susah dicari itu ahli nyamuk. No. Entomolog kan? Nah. Yang ada mungkin di luar dunia itu.
Nah, baru ngeh dia. Kenapa? Innallaha la yastahi. Nah, ini udah dapat modal, nanti sampaikan temannya. Nah, itu Masya Allah. Innallaha la yastahi ayyab riba matalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah mungkin masih bisa lagi Pak Ilwan tambah lagi hikmahnya nyamuk. Karena saya bukan ahlinya. Kan saya baru 5. Mungkin ada lagi. Ya tadi penyakit dokter tadi. Apa lagi kira-kira? Nah, ya Pak. Jual kelambu. Ya. Iya nggak ada nyamuk aja kelambu. Waduh, Masya Allah. Nah, itulah. Maka para hewan jangan meremehkan Quran. Satu huruf saja meremehkan Quran. Kita meremehkan seluruh Al-Quran. Sering saya sampaikan orang-orang yang menolak baiat. Mana baiat apa? Ada dalam Quran kok kamu remehkan. Berarti meremehkan seluruh isi Quran. Karena memang baiat ada dalam Quran. Ya kayak orang Yahudi tadi ngeremehkan satu binatang asalnya monggo. Kok monggo apa tadi? Empah. Lapa-lapa lah gitu dah. Ya. Oleh Allah dijatuhkan jatuh. Sekarang jawab, apa yang bisa lebih kecil dari nyamuk? Saya mau buat perban. Ternyata gitu. Lah, itu. Maka ayat selanjutnya tadi ketika Allah fa'amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbih. Adapun orang-orang yang beriman, yakin ini perumpamaan hak dari Allah. Baik laba-laba maupun apa? Nyamuk, maupun yang lain lagi. Az-zubab. Lagi itu yang dibuat perumpamaan oleh Allah. Apa? Lalat. Nah, iyaslubhumudzubabu. Itu berhala yang kamu sembah. Menyelamatkan dirinya saja nggak bisa. Ketika ada lalat hinggap di hidungnya, bisa nggak menyelamatkan diri? Lah kok kamu sembah? Lah, uang dengan lalat aja kalah, kan gitu dan seterusnya. Nah, jadi kita sebagai orang beriman, mari kita terima apa yang ada Al-Quran. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Apa saja dalam Quran mari kita terima. Itu adalah benar. Jangan seperti orang Yahudi. Quran menyuruh jamaah. Quran menyuruh sholat. Quran menyuruh ukhuwah. Quran menyuruh infak. Hak mir rabbihim. Kebalikannya. Fa'amal ladina kafaru fayaquluna madza arallahu bihadza masalah. Orang-orang kafir itu yang selalu menanggapi negatif. Apa-apaan nih Allah buat perubahan semacam ini? Itu kalau dibahasakan slangnya semacam itu. Masa nyamuk dibuat makan? Apa-apaan ini? Fa'amal ladina kafaru fayaquluna madza arallahu bihadza masalah. Tapi Allah jawab, yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Allah dapat menyesatkan karena nyamuk orang-orang banyak. Tapi juga Allah akan memberikan petunjuk dengan nyamuk orang-orang banyak. Termasuk kita yang menerima perumpamaan nyamuk tadi. Nah, yang tidak bisa menerima tempatnya ilal fasikin. Kecuali orang-orang yang fasik. Nah, siapa orang fasik? Allah jelaskan. Wa ma yudillu bil fasik alladzina yanquduna ahdallahu min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarullahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Orang fasik adalah orang yang pertama. Alladzina yanquduna ahdallahu min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang merusak janjinya kepada Allah setelah kuat.
Wa yaqta'una ma amarullahu bihi ayyusala. Dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itu orang-orang yang rugi. Jadi depannya disebut fasik, belakangnya disebut habis dah. Kalau bahasa Jawa entek udah. Nanti entek ame. Nah, yang tahu nih Bapak dari Meranggen. Nah, habis sudah. Depan disebut fasik, belakang disebut apa? Rugi. Mana yang baik? Ya enggak ada. Fasik itu kharijun anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Adapun buat kerusakan. Nah, oleh karena itu hendaknya kita hindari. Asal usulnya tadi karena menolak apa yang datang dari Quran. Akhirnya dia orang fasik. Apa yang dilakukan? 3. Yaitu yang kuduna ahdallah. Merusak janjinya kepada Allah. Janji pertama kita dulu. Pernah nggak ibu-ibu berjanji pada Allah? Nggak tahu kan? Nah, Bapak pernah berjanji? Loh, ini udah jadi manusia. Loh, Allah ngasih tahu. Nah, waktu kita di dalam alam arwah, kita janji sama Allah. Allah bilang begini, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Itu janji kita dulu pada Allah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Setelah lahir, setelah jadi manusia, dirusak. Itulah orang-orang yang fasik. Termasuk janji untuk melaksanakan semua syariat Allah. Jangan sampai kita lakukan. Yang kedua tadi, memutus apa-apa yang oleh Allah diperintahkan untuk disambung. Ada 5 yang Allah perintahkan untuk disambung. Pertama, antara manusia dengan Allah. Ini harus disambung. Dengan cara apa? Ibadah. Agar kita terus mempunyai hubungan dengan Allah. Jadi kalau kita minimalnya sholat lah. Itu Allah meminta kita supaya kita tidak putus hubungan dengan Allah. Harusnya seneng kan? Nah, kita oleh Allah disambung. Seneng harusnya. Ya pertama. Tapi orang fasik enggak. Diputus, dia nggak mau ibadah. Yang kedua, ilmu dengan amal. Ilmu harusnya dilanjutkan dengan apa? Amal. Tetapi orang sekarang hanya bangga dengan punya ilmu. Nggak beramal nggak apa-apa. Padahal ilmu itu akan mendapatkan pahala. Rupanya ini udah capek. Yang capek bukan saya, mic-nya ini. Nah, ya. Jadi yang kedua apa tadi yang harus disambung? Ilmu dengan amal. Jangan bangga hanya dengan apa? Ilmu. Tapi juga jangan bangga hanya dengan amal. Nggak ada pilihan. Mendingan beramal, bodoh-bodoh beramal. Nggak bisa. Yang penting kan amal. Lo nggak bisa. Fa'amilun bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tidak didasarkan ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Kebalikannya. Orang yang berilmu, fa'alimun bi ghairi ilmi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ini bukan hadis, bukan Quran. Ya, ini kata ulama. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala disiksa. Milih mana? Milih bodoh beramal apa? Jadi harus diamalkan. Itu jangan sampai diputus. Orang-orang
Sekarang hanya bangga. Ilmu untuk ilmu. Tapi tidak diamalkan. Yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga. Hubungan manusia dengan Allah. Soal kepemimpinan. Jadi, para ikhwan semuanya. Kita oleh Allah. Itu sudah dibuat aturan. Yang ketiga, apa? Memutus aturan Allah. Dia lebih senang menggunakan aturan manusia. Nah, itu termasuk tadi. Alladzina yang kuduna ataulah mimpati. Wa yaqta'una ma amarullahu bihi ayyusolah. Yang ke sekarang? Yang keempat ya. Hubungan silaturahim. Beda nanti dengan silaturahmi. Apa silaturahim? Hubungan kasih sayang di antara sesama umat Islam. Itu namanya silaturahim. Saya dengan Pak Ilwan. Karena bukan keluarga, tapi sama-sama muslim. Kita dengan kelompok lain. Misalnya dengan Jamaah Tabligh, dengan Muhammadiyah, dengan NU. Islam nggak mereka? Kita sambung. Walaupun kadang-kadang mereka nggak mau, ya nggak apa-apa. Nah, itu yang keempat. Menyambung tali silaturahim. Nah, yang terakhir, ini yang paling kuat. Bahaya kalau tidak menyambung tali silaturahmi. Kalau rahim tadi kasih sayang, kalau rahmi persaudaraan. Misalnya, nih Pak Urailuan dengan itu kakaknya apa adiknya? Nah, kakak ya. Nah, itu. Itulah yang jangan sampai terjadi. Berkali-kali Allah menuturkan ini akan terkutuk orang yang memutus tali persaudaraan. Bahkan Rasulullah mengancam, layat hulul jannah. Nah, qati yakni qati ar-rahim. Tidak akan masuk surga. Orang yang memutus tali persaudaraan. Sampai dengan walaupun sholat, walau sholat. Loh. Walau puasa, walau puasa. Walau zakat, walau zakat. Walau haji, tambah berkali-kali. Dah, bisa. Sulit untuk masuk surga. Kalau sampai memutus tali persaudaraan. Nah, sekarang 5 tadi dianggap biasa semua. Memutus hubungan persaudaraan sama muslim hanya karena masalah-masalah kecil. Nah, itu. Padahal seharusnya kita sambung. Nah, itulah para hewan semuanya. Yaitu jangan sampai kita menjadi orang yang fasik, nanti ujung-ujungnya rugi. Nah, yang ketiga tadi, fayufsiduna fil ardh. Apa membuat kerusakan di bumi? Dengan melakukan maksiat. Itulah namanya membuat kerusakan di bumi. Demikian para ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa dipahami kan? Saya. Nah, ciri orang fasik ada berapa? Ciri orang fasik ada berapa? 3. Satu apa? Loh. Tidak merusak janji ya. Jadi merusak janjinya kepada Allah. Yang kedua, memutus apa yang harus Nah, yang ketiga, membuat kerusakan di muka bumi. Demikian, mudah ada manfaatnya. Hadanul lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.